就让我本人一起死！ 9号古文明遗迹已经1年了，我一定要杀你！你们懂，我一定要杀你！ Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik, yang berjudul Swallowed Star, episode 135. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Jadi jangan lagi ada yang nanya, Bang, kenapa suara sama videonya nggak sama? Karena Donghua seriesnya saja baru nyampe episode 51. Sekian informasinya ya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan. Dan bagi yang belum punya mantan, buruan cari, terus buat kenangan lalu dilupakan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya diceritakan, Hong dan Dewa Petir, yang saat itu sedang duduk dan berdiskusi di depan villa, sembari menunggu Luo Feng yang saat itu sedang berkultivasi untuk menerobos ke tingkat bintang. Saat sedang berdiskusi, tiba-tiba Hong dan Dewa Petir menyadari, saat mata Luo Feng mulai terbuka, dan bergegas menghampirinya di ruang pelatihan. Ketika melihat Hong dan Dewa Petir yang telah berada di ruang latihan, Luo Feng pun menggelengkan kepalanya, menandakan kalau dia belum menerobos. Dan alasan dia menghentikan kultivasinya, karena saat itu dia telah menerima pesan dari bumi. Mengetahui akan hal itu, Hong dan Dewa Petir pun terkejut, mengingat negara di bumi yang telah tahu tentang niat keberangkatan mereka, tidak akan berani mengganggu mereka dengan sengaja, terkecuali ada sesuatu hal yang sangat penting. Hong dan Dewa Petir yang sudah jelas tahu maksud dari pesan tersebut, seketika memasang ekspresi kecut. Sementara Luo Feng, ia pun segera memeriksa pesan tersebut melalui jaringan virtual alam semesta. Sementara di lokasi yang berbeda, yang tak jauh dari atmosfer bumi, tampak dua kapal besar yang baru saja memasuki atmosfer. Di dalam salah satu ruang kendali kapal perang, tampak pula dan 4 ahli waris lainnya, sedang melihat bumi melalui simulator gambar eksternal, memandang awan yang menutupi bumi yang indah sambil tertawa gembira, karena setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya mereka dapat mencapai planet yang memiliki kehidupan, yang memiliki banyak harta karun peninggalan dari makhluk abadi. Saat itu pula kembali melakukan hal yang sama, seperti yang pernah dilakukan Buluo, yaitu meretas jaringan internet bumi, dan mengumpulkan informasinya. Saat berbagai macam informasi sudah terkumpul, sistem otomatis kapal pun dengan cepat menampilkan berbagai informasi tentang planet yang bernama Bumi, yang radiusnya sekitar 6.400 km. Masa permukaan adalah 5:100 juta kilometer persegi, dengan 29,2%-nya adalah daratan. Sedangkan 70,8%-nya adalah area perairan, dengan tarikan gravitasi planet adalah 0:11. Sedangkan untuk populasinya, mendekati 7 miliar orang. Untuk jumlah pejuang planet ini, tidak ada informasi apapun, begitulah informasi yang dengan cepat dilaporkan oleh sistem otomatis kapal. Setelah mengetahui semua informasi tentang bumi, Pula pun tampak gembira, dan ingin segera menyampaikan kabar baik itu kepada gurunya. Namun sayangnya, saat itu mereka tidak mengetahui, bahwa informasi yang mereka dapatkan tidak sepenuhnya benar. Hal ini disebabkan, saat tertangkapnya Buluo beserta kru kapalnya, Hong dan para petinggi negara segera melakukan pembersihan massal tentang berita-berita online, dan semua informasi dan video-video penting. Sementara di ruang pribadi miliknya, tampak saat itu pula dengan cepat menghubungkan kesadarannya dan memasuki ruang virtual alam semesta, untuk memberi laporan pada gurunya. Di dalam villa mewah 3 lantai miliknya yang berada di dalam ruang virtual alam semesta, Pula berdiri dengan tenang sambil melihat ke layar kosong, yang beberapa saat kemudian, layar itu tiba-tiba menampilkan seorang pria yang tampak kuat. Dan jika dilihat dari ciri-ciri fisiknya, jelas terlihat, bahwa pria itu berasal dari ras yang sama dengan Pula. Dan ya, pria itu bernama Yu Kenoulan San, yang merupakan guru dari si Pula, yang juga merupakan salah satu kepala yang baru menjabat di pegunungan Noulan.
Di sini dikatakan, bahwa tabiat Yukenoulan San sangat berbeda dengan kepala lain yang sangat menyukai seni dan berbicara tentang etika. Sementara ketua Yuke adalah, ketua yang kurang ajar dan liar, yang selalu menunjukkan kekuatannya pada ketua-ketua lainnya. Terlihat saat itu, ketua Yuke mengangguk, sembari melihat ke arah Pula lalu bertanya, apakah dia telah mencapai planet yang ditemukan oleh Buluo, dan langsung dijawab oleh Pula, bahwa dia telah sampai di planet yang bernama Bumi. Mendengar perkataan Pula, Yuke mengulangi kata itu beberapa kali, sembari berkata, bahwa Pula harus berhati-hati, karena Buluo yang telah lebih dulu menginjakan kaki di planet itu, sudah tidak memberi kabar selama 3 bulan. Bahkan para kepala lain pun tidak dapat menghubunginya, dan menganggap kalau Buluo telah mati. Dan oleh sebab inilah, ketua Yuke menasehati Pula agar tidak bertindak ceroboh, mengingat saat pertama kali Buluo tidak menjawab panggilan mereka, para ketua keluarga Noulan sama sekali tidak memikirkannya. Namun seiring berjalannya waktu, dan tak ada yang berhasil menghubungi Buluo, saat itu keluarga Noulan San mulai curiga, bahwa Buluo bisa jadi telah mati. Saat itu, ketua Yuke berkata dengan serius pada Pula, untuk segera mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang bumi serta pengambilan sampel. Karena dengan adanya penanda ruang antar bintang, data serta sampel dari planet yang mereka temukan, maka mereka dapat dengan cepat mengajukan permohonan pada Kerajaan Gunung Naga Hitam untuk membeli planet tersebut, dan menempatkan nama keluarga Noulan di atasnya. Dan ketika saatnya tiba, apapun yang ingin mereka periksa atau selidiki di bumi, maka mereka bisa melakukannya dengan santai, karena bumi telah menjadi milik mereka. Mendengar ucapan gurunya, Pula pun mengangguk sembari berkata, "Ya guru dimengerti," sahut Pula sambil menunduk hormat. Saat panggilan telah berakhir, mata Pula sedikit menyipit dan bergumam. Untuk apa mengambil sampel dan data, gumam Pula. Sementara di tempat yang berbeda, tepatnya di tepian pantai yang berada di planet bintang Batu Giok. Tampak saat itu, Hong dan Dewa Petir yang sedang duduk bersila di pantai, sembari menunggu dengan tenang, saat Luo Feng yang kembali berkultivasi di dalam ruang pelatihan yang ada di villa di dekat pantai tersebut. Tampak saat itu, seluruh tubuh dan pikirannya tenggelam dalam keheningan. Namun di dalam, darahnya seperti mendidih karena kecemasan dan tekanan, mengingat pelatihan yang sebelumnya ia lakukan terasa sangat mudah. Namun saat ini, saat akan menerobos ke tingkat bintang, Luo Feng merasakan kesulitan yang tak terukur, karena masih dibatasi oleh tubuh manusianya. Saat itu Luo Feng merasa, seperti sedang terjebak pada celah sempit, dan setiap kali dia merasa akan melakukan terobosan, tiba-tiba perasaan itu kembali hilang. Saat itu, Luo Feng sempat-sempatnya memikirkan armada keluarga Nuolan yang telah mencapai bumi, yang otomatis dia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Jika hari ini dia benar-benar tidak dapat menerobos, mau tidak mau, ia harus menggunakan rute kedua, dan melakukan evakuasi massal manusia di bumi, yang jumlahnya hampir 7 miliar orang. Dan kebanyakan dari mereka, bahkan tidak berada di tingkat penjelajah bintang, yang otomatis, mereka tidak akan menerima perlindungan dari kekaisaran. Dan ketika mereka diculik oleh para pedagang budak, maka dia, Hong dan Dewa Petir pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat akan hal itu, Luo Feng pun makin depresi, namun mencoba untuk tetap memfokuskan pikirannya agar dapat segera menerobos. Dan tak berselang lama, sepertinya kerja keras Luo Feng tampak telah membuahkan hasil. Diawali dengan suara gemuruh di alam bawah sadarnya, seketika telinganya bisa mendengar ombak di kejauhan yang mengarah ke pantai, dan bisa mendengar napas gelisah Hong dan Dewa Petir, dan juga suara mekanis dari jam yang tergantung di dinding. Dengan perasaan membaca roh yang kuat, sepertinya dunia internalnya telah kembali dilahirkan. Sesaat kemudian, Luo Feng pun membuka matanya sambil tersenyum dan melihat ke sekeliling. Sementara di luar villa, tampak Hong dan Dewa Petir berbalik secara bersamaan, melihat ke arah Luo Feng, yang saat itu melangkah keluar villa sembari berkata, "Kedua kakak senior, ayo ikuti aku ke Bank Galaksi," ucap Luo Feng, yang saat itu telah menerobos ke tingkat bintang level 1. "Adu Donghua Lovers, moga aja dalam waktu dekat ini, kita bisa mendengar Luo Feng gelut dan adu mekanik melawan para pewaris keluarga Noulan. Karena udah beberapa part ini, Luo Feng kerjaannya jajan." Oke, balik lagi ke pembahasan spoilernya, yang pada saat itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, terlihat telah sampai di pusat kota bintang Batu Giok, dan terus melangkah ke arah Bank Galaksi. Saat dalam perjalanan, ketiga bersaudara itu tampak kagum, layaknya orang desa yang baru memasuki peradaban modern, saat melihat keindahan dari gedung-gedung pencakar langit, serta desain-desain bangunan modern yang sepenuhnya menciptakan efek stereoskopik seperti sebuah sungai.
Saat telah mendekati pintu utama Bank Galaksi, Dewa Petir tampak cemberut, karena merasakan tekanan yang berbeda. Di saat yang sama, orang-orang yang berlalu lalang di jalanan kota, banyak yang memperhatikan mereka sambil bergumam, kapan mereka bisa melangkah melewati pintu itu. Hal ini dikarenakan, orang-orang yang masuk ke dalam bank tersebut adalah orang-orang yang memiliki kekayaan minimal 100 juta dolar naga hitam, yang bahkan orang terkaya di planet abnormal saja tidak memiliki uang sebanyak itu. Saat memasuki pintu Bank Galaksi, Luo Feng pun berkata, bahwa jika seseorang yang merupakan nasabah baru yang ingin membuka akun di Bank Galaksi, mereka harus pergi ke sana, ucap Luo Feng, sembari menunjuk ke arah sebuah bangunan, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Tapi karena aku adalah nasabah lama, maka kakak pertama dan kakak kedua dapat mengikutiku, ucap Luo Feng, lalu masuk ke dalam ruangan Bank Galaksi. Saat telah melewati pintu masuk, tampak seorang wanita cantik yang menggunakan korset dengan logo bank yang tertempel di dadanya, datang menghampiri ketiga saudara itu sembari berkata, "Selamat datang Tuan. Sebelumnya kami dari pihak bank meminta maaf yang sebesar-besarnya, berhubung hari ini banyak pelanggan, mohon tuan-tuan untuk beristirahat di sini sebentar," ucap si wanita itu, sembari menunjuk ke arah jejeran sofa, yang sudah ada sekitar 12 kelompok. Di saat yang sama, si wanita melangkah dan berkata, "Tuan-tuan sekalian silahkan menunggu di sofa nomor 13. Di saat yang sama, tampak sebuah layar yang otomatis muncul di samping sofa, yang menampilkan daftar dari berbagai jenis minuman, dan diikuti dengan Luo Feng yang berkata, bahwa semua minuman itu gratis. Mendengar perkataan Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun segera melihat ke arah minuman yang sepertinya sangat menyegarkan itu. Seiring berjalannya waktu, tampak sekelompok pelanggan yang juga telah berada di Bank Galaksi, dan saat itu Luo Feng telah berada di urutan ketiga dari pelanggan lain. Sementara di belakang nomor antriannya, masih ada 16 pelanggan lain. Sesaat kemudian, Luo Feng merasakan, aula yang tadinya tenang, seketika terdengar bising, akibat diskusi dari pegawai serta pelanggan bank, dan itu jelas terlihat aneh. Mengingat untuk dapat memasuki Bank Galaksi, setiap orang harus memiliki semacam status pribadi, dan keributan ini sangat jarang terjadi. Menyadari akan hal itu, Luo Feng pun segera berbalik dan melihat ke arah pintu, yang saat itu terlihat, 3 orang berseragam militer yang baru saja memasuki aula, dengan postur tubuh tinggi dan berkulit hijau, serta memiliki mata ketiga yang berada di tengah dahinya. Tampak pula saat itu, di dada kiri ketiga orang itu, terdapat medali dan gambar gelombang berwarna merah darah, dengan satu planet. Melihat medali itu Luo Feng tampak kaget. Sementara Dewa Petir, ia pun sedikit berbisik pada Hong, bahwa sebelumnya dia pernah melihat lambang itu, tepatnya saat berada di ruang virtual alam semesta. Sementara pelanggan lain yang telah mengetahui status dari ketiga orang itu, semuanya tampak cemas sambil menahan nafas, sembari berdiskusi pelan, bahwa ketiga orang itu adalah tentara bayaran alam semesta, yang merupakan organisasi paling dihormati, karena lebih dari 99% pejuang kuat serta pembaca roh, pasti akan bergabung dengan organisasi itu. Di sini dijelaskan, meskipun organisasi tentara bayaran ini cukup jarang ditemukan karena tersebar di alam semesta yang luas, namun tak ada satupun kekaisaran yang berani mengusik organisasi ini. Dan faktanya, almarhum Master Planet Yun Mo adalah salah satu dari tentara bayaran itu. Dan untuk bergabung dalam organisasi ini, minimal kekuatan seorang pejuang atau pembaca roh telah berada di tingkat bintang, barulah memiliki hak untuk mengikuti tes percobaan, agar bisa mendapatkan gelar tentara bayaran. Dalam tentara bayaran ini pun memiliki hak-hak tertentu, dan disesuaikan dengan tingkatan level dari masing-masing tentara. Di mana seorang tentara yang telah berada di tingkatan alam semesta, akan mendapatkan hak untuk memasuki ujian tentara bayaran bintang 1 alam semesta. Sementara Tuan Domain, mendapatkan hak untuk memasuki ujian, dan mendapatkan gelar tentara bayaran bintang 3 semesta. Dan untuk benar-benar mendapatkan gelar itu, akan tergantung pada hasil tesnya sendiri, yang terbilang sangatlah sulit. Sementara 3 tentara bayaran yang baru saja masuk ke aula bank, adalah tentara bayaran bintang 1 yang jelas telah melalui berbagai proses ujian yang sangat berbahaya dan membosankan. Mengapa dikatakan membosankan? Hal ini dikarenakan, walaupun seorang pejuang yang telah berada di tingkatan Tuan Domain, namun tidak dapat menyelesaikan ujian bintang 2, maka akan tetap bergelar tentara bayaran bintang 1, dan sekian dulu ceritanya, karena ini adalah ending dari episode kali ini. Dan biar nggak ketinggalan lanjutan cerita dan bocoran Donghua lainnya, yuk ramai-ramai klik tombol subscribe, dan jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasi.
Akhir kata, sampai jumpa di pembahasan Donghua lainnya.